ينبغي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة. Kedua, dari IPRD Kabupaten Mojokerto, fraksi Pandu, kepada yang terhormat Bapak Bagus Priyo Zatmiko, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat, saudara saya PLT Camat lagi saya sepatnya langsung di definitif ya Pak Camat ya. Makin tidak sampai definitif nangkap adil. Oh tidak mati. Nah, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nek sampun sayang, sampun ditinggal. Baca lagi. Perkenalkan, nama saya Bagus Priyo Zatmiko. Saya anggota DPRD dari Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Saya ditugaskan oleh fraksi saya untuk menempati posisi atau sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi pendidikan, sosial, budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, olahraga, kepemudaan, bukan bagian kesejahteraan masyarakat, bagian itu yang sama. Ya, nah, enten tiang ngurus BPJS angel, enten ngurus bantuan sosial angelan itu komisi kula. Kalau APD tadi kan urusan barang atos, tapi boten termasuk omongan toko, omongan jeragan sing atos boten termasuk untuk di pembangunan. Saya di Komisi Kesra, Kesejahteraan Masyarakat. Alamat saya asli Pak, Kula Putra Majapahit, kula asli Desa Perning, Kecamatan Jedis. Nanti kepilih Desa Perning, masuk sak kabupaten Putu Cempara Perning, arah teng Surabaya. SPBU niku meetingnya niku griya kula. Menawi jenengan lintang badhe teng Surabaya, monggo mampir. Status sudah menikah, Bapak Ibu. Masih satu. Setengah lowong. Anak 3, insya Allah mau 4 ini dari istri yang sama. Nah, dan rencananya insya Allah terjadi tentunya nih. Umur saya 39 tahun, saya berangkat dari Partai Perindo, mencalonkan diri di dapil 4, ini adalah dapil saya. Wonten sing tepang kula sak mangke. Tinggalane mboten enten sing nyoblos kula sak mangke. Kamara ya kan itu. Alhamdulillah. Sampun nggih. Baik, sebelum saya mulai, saya masuk ke isi materi tadi. Materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya saya di sini hanya menambahkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh senior saya, guru saya, Bapak Edi Sasmito, bahwasanya pengertian wawasan kebangsaan, bela negara segala macam secara garis besar, secara gamblang dan jelas padat. Tambahkan saya saja karena saya juga masih belajar. Saya baru menjadi anggota DPRD ini di periode pertama ini, kurang lebih 1 tahun ini. Cuma beliau memang lebih senior karena beliau juga ketua komisi, saya anggota.
materi yang saya sampaikan akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah pembangunan berkelanjutan. Kalau Abah Edi tadi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, kulo tambahi malih ikan paus, ikan hiu, ikan cupang, ikan itu nama-nama ikan. Ya lagi, ngapunten Pak Camat. Jadi di sini apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah membangun hari ini tanpa merusak hak generasi muda ke depan. Program pembangunannya adalah ekonomi infrastruktur sosial yang kita jalankan. Itu harus memenuhi tiga aspek, yaitu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau ada pemerintahan daerah membangun infrastruktur seperti jalan, seperti bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, itu adalah tidak lain manfaat awal yang harus diterima adalah satu, menyerap atau membuka lapangan pekerjaan. Harapannya adalah pekerja, pegawai yang melaksanakan pembangunan itu adalah di warga atau warga sekitar. Jadi yang pertama berdampak adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya mangke Pak Kades, Pak Camat, kalau membangun infrastruktur baik jalan, baik saluran air, harapannya adalah pemerintah daerah adalah menyerap warga sekitar untuk bisa bekerja membangun infrastruktur itu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah harus adil, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, semua dapat akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, saya agak cepat karena masih ada 2-3 narasumber. Kalau ikan cepat, ikan gabus, ikan lele, kalau tambah ikan kuwata berarti kedai luwih singkat. Tidak merusak alam, menjaga sumber daya air, udara dan hutan. Jadi setiap pembangunan itu harus memperhatikan lingkungan. Jadi mohon buatan angker bangun mau ada analisa mengenai dampak lingkungan kalau di perusahaan-perusahaan ya. Investasi bagus untuk menghidupkan perekonomian di daerah tersebut, tapi tidak boleh meninggalkan atau merusak lingkungan di sekitar. Tujuannya tetap adalah mensejahterakan, tapi tidak boleh merusak lingkungan karena itu akan berdampak pada generasi yang saling berkaitan. Wasbank mengajarkan kita adalah satu kesatuan wilayah dan bangsa NKRI. Artinya kerusakan lingkungan di satu tempat akan berdampak ke tempat lain. Ketimpangan di satu daerah akan mengganggu persatuan nasional. Pembangunan berkelanjutan adalah cara kita mengamalkan Wasbank dalam aksi nyata. Memang untuk pembangunan berkelanjutan itu adalah tadi sebagai dasar yang sudah disampaikan Abah Edi. Wonten napa Pak namanya P4. Pak Camat kali kula boten menangi. Dan napa? Boten menangi. Berarti kan memang terlihat jelas. Perbedaannya terlalu jauh begini. Jadi kan wonten 40 Pak. Wonten 40 tahun, wonten. Sampai kajeng nikah mawon kedah apal diempat ngoten. Piagam. Jadi. Lanjut Bapak. Jika kita mempunyai wawasan kebangsaan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, maka kita tidak akan egois. Dalam arti tidak akan egois, kita tidak hanya memikirkan daerah kita sendiri, tapi memikirkan daerah lain. Karena apa? Karena gini pegunungan gitu, membuat usaha, entah itu wisata segala macam dengan cara membabat hutan, menggunduli hutan, menebang hutan, pohon-pohon yang ada.
Kalau itu dilakukan tanpa pertimbangan, tanpa analisa yang jelas, itu akan menimbulkan dampak seperti bencana, seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Jadi pembangunan itu kalau kita mempunyai wawasan kebangsaan yang baik, pembangunan akan berdampak signifikan baik terhadap kehidupan yang akan datang. Dan pembangunan tidak serakah bila kita memiliki wawasan kebangsaan, yaitu tadi seperti yang beliau sampaikan, cinta tanah air, gak rusak. Pokoknya seperti sini akeh gak lurus, boten-boten. Jadi semua aspek harus dipertimbangkan. Pembangunan yang adil, kita wajib memastikan semua warga negara tanpa terkecuali mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah. Keadilan sosial adalah kunci persatuan. Jadi nek kepingin bersatu, persatuan Indonesia itu terwujud di kedah adil. Jadi setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara itu harus semuanya bisa diakses secara merata oleh seluruh warga Indonesia sehingga adil. Jadi banyak program-program pemerintah baik termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, itu semuanya harus bisa diakses secara merata. Gak hanya sing sugih tok, gak hanya sing koncone Pak Camat, gak hanya koncone Pak Lurah tok sing asal bantuan pendidikan, bantuan sosial, bantuan kesehatan, semuanya merata. Itu untuk yang berhak menerima. Ono sing niki sekedar isu-isu mawon nggih. Ya, tidak di semua, insya Allah mojo dowo kali pandan kerajaan tidak terjadi seperti itu. Anak enten sing protes, iki harusnya oleh BPJS, gak kerja segala macam, kok gak oleh kesehatan jaminan BPJS. Curigai enten sing menjadi boloni Pak Lurah, enten boloni Pak Camat. Tidak seperti itu. Oke, semuanya harus adil, merata, semuanya harus bisa mengakses. Pak Lurah, betul-betul nggih, singkat-singkat nggih Pak Lurah nggih, semua diberikan kepada yang berhak menerima. Lanjut, Bapak. Komitmen bersama untuk masa depan pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita berkomitmen mendukung program daerah yang ramah lingkungan dan pro rakyat. Kedua, mengawasi agar semua kebijakan daerah sesuai dengan prinsip keadilan dan kelestarian. Ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan, mewujudkan daerah sejahtera, lestari, dan menjadi bagian utuh dari NKRI yang kokoh. Secara garis besar, apa yang saya sampaikan adalah pembangunan itu adalah berupa fisik dan non fisik. Kalau fisik tadi peran pembangunan berupa infrastruktur tadi yang dibawahi oleh Komisi 3 yaitu Bapak Edi Sasmito. Kalau di Komisi 4 pembangunan di SDM-nya, yaitu membangun sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat. Makanya program-program pemerintah ini kan prioritasnya kan untuk pengembangan atau pembangunan sumber daya manusia, termasuk satu adalah sekolah rakyat. Ya, tujuannya adalah untuk agar masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan karena keluarganya kurang mampu bisa difasilitasi di sekolah rakyat. Kedua, program Koperasi Merah Putih itu adalah salah satu program pembangunan ekonomi untuk menggerakkan seluruh desa agar bisa berdiri sendiri dengan cara membuka usaha yang difasilitasi atau diteruskan oleh Presiden, membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Sampun terbentuk semua gitu Pak Lurah, Pak Camat gitu. Cuma mungkin baru running pelaksanaannya dari sisi permodalan, dari sisi jenis usaha yang akan dilakukan mungkin perlu pengkajian. Jadi pembiayaannya juga sudah disampaikan oleh beberapa menteri, dari Bank Himbara, kredit dan lain-lain gitu. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah program makan bergizi gratis. Jadi program-program unggulan dari pemerintah itu adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk membangun atau mengembangkan sumber daya manusia warga negara Indonesia agar bisa bersaing untuk
Indonesia yang akan datang di 2045, yaitu Indonesia emas. Jadi sing sekolah wis oleh, sing gak mampu oleh gratis beasiswa. Setelah sekolah gratis, ditambahkan sekolah ya, sekolah mboten bayar. Mantun ngoten, kalau sudah sekolah dikasih makanan yang bergizi, sehingga otak atau pertumbuhan pengetahuan ilmu daripada siswa ini bisa berkembang dengan baik untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Dan mungkin saya untuk wawasan kebangsaan terkait pembangunan berkelanjutan, saya tidak panjang lebar. Biasanya ini Pak Camat kalau di yang datang itu perangkat itu katai diskusi, biasanya kata curhat, Pak ini dalam ini jadi kekurangan Pak ini, biar saya tidak memakan waktu terlalu banyak, mungkin kita bisa lebih panjang nanti di diskusi ya. Bahasanya diskusi Pak, saya juga belajar dengan juga Sami, sebenarnya saya masih di sini juga belajar, jadi kita diskusi bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Baik, terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila mana ada kata-kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Allahumma sholli